Bagaimana jika saya katakan, pria ini hanya hidup 36 tahun, tetapi dalam waktu sesingkat itu, ia menulis lagu yang masih mengubah dunia hingga kini? Ia tidak kaya raya, ia tidak kebal peluru, ia bahkan kalah melawan penyakit. Tapi suaranya abadi. Inilah kisah Bob Marley, sebuah perjalanan dari kesederhanaan menuju keabadian. Di pedalaman Jamaika, tepatnya di desa Nine Mile, pada tanggal 6 Februari 1945, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah wajah musik dunia. Namanya Robert Nesta Marley, atau yang lebih kita kenal dengan Bob Marley. Ia terlahir di tengah perbedaan. Ayahnya, Norval Marley, seorang pria kulit putih keturunan Inggris, dan ibunya Cedella Booker, seorang perempuan kulit hitam Jamaika. Hubungan mereka penuh ketegangan karena perbedaan ras dan status sosial, sesuatu yang menjadi cermin ketidakadilan yang kelak akan Bob suarakan lewat lagu-lagunya. Bob tumbuh tanpa kehadiran penuh seorang ayah. Norval jarang ada di sisinya dan meninggal ketika Bob masih kecil. Hidup dalam kemiskinan di pedesaan membuat Bob belajar arti kerasnya hidup sejak dini. Namun, di balik kesulitan, ia menemukan pelarian, musik. Dari suara alam, denting gitar sederhana, hingga ritme kehidupan di desa, semuanya menjadi melodi dalam pikirannya. Ketika beranjak remaja, Bob pindah ke Kingston, ibu kota Jamaika, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kota ini keras, penuh kejahatan, dan ketimpangan sosial yang mencolok. Ia tinggal di daerah kumuh Trenchtown, tempat yang kelak menjadi sumber inspirasi banyak lagunya. Di sana, Bob bertemu dengan teman-teman yang akan mengubah hidupnya, Bunny Wailer dan Peter Tosh. Tiga pemuda ini memiliki mimpi besar. Mereka membentuk sebuah grup musik bernama The Wailers. Awalnya, mereka memainkan musik ska dan rocksteady, dua genre populer di Jamaika saat itu. Mereka bernyanyi tentang kehidupan di jalanan, tentang cinta, dan tentang perjuangan rakyat miskin. Lambat laun, mereka menemukan irama khas yang akan menjadi suara mereka, reggae. Tahun 1972 menjadi titik balik. The Wailers menandatangani kontrak dengan Island Records, sebuah label besar di Inggris. Dengan bantuan Chris Blackwell, pendiri label tersebut, The Wailers merilis album Catch a Fire pada tahun 1973. Dunia pun mulai mengenal reggae. Musik Jamaika yang dulunya hanya terdengar di pulau kecil Karibia, kini bergema di seluruh dunia. Bob Marley dengan rambut gimbal atau dreadlocks yang menjadi simbol Rastafari tampil memikat di panggung. Lagu-lagunya bukan hanya enak didengar, tetapi juga penuh makna. Ia menyanyikan tentang cinta dalam No Woman Cry, persatuan dalam One Love, dan kebebasan dalam Redemption Song. Suaranya serak namun menyentuh jiwa. Lirik-liriknya sederhana, tetapi mampu menggugah nurani jutaan orang. Bagi Bob Marley, musik bukan hanya soal nada, itu adalah senjata melawan penindasan. Ia adalah pengikut Rastafari, sebuah gerakan spiritual yang lahir di Jamaika pada tahun 1930-an. Rastafari percaya pada kedatangan Mesias dalam sosok Kaisar Haile Selassie I dari Ethiopia dan menolak nilai-nilai barat yang mereka sebut Babylon. Dari sinilah pesan Marley lahir, cinta, kedamaian, persatuan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Bob tidak hanya bernyanyi, ia bertindak. Jamaika pada 1970-an dilanda kekerasan politik antara dua partai besar. Pada tahun 1978, Bob menggelar One Love Peace Concert. Di atas panggung, ia melakukan hal yang tak pernah diimajinasikan. Memanggil dua musuh bebuyutan, Michael Manley dan Edward Sega, dan memaksa mereka berjabat tangan di depan ribuan orang. Dunia tercengang. Marley membuktikan bahwa musik bisa menjadi kekuatan perdamaian. Namun, ketenaran juga membawa bahaya. Pada Desember 1976, 2 hari sebelum konser politik besar, sekelompok pria bersenjata menyerang rumah Bob Marley. Peluru mengenai lengan dan dadanya. Meski terluka, Marley tetap tampil di konser tersebut. Ketika ditanya mengapa ia nekat, jawabannya sederhana. The people who are trying to make this world worse aren't taking a day off. How can I? Orang-orang yang mencoba membuat dunia ini lebih buruk tidak pernah berhenti. Lalu mengapa saya harus berhenti? Tahun 1977, kabar buruk datang. Marley didiagnosis menderita melanoma ganas, kanker kulit yang bermula di jari kakinya. Dokter menyarankan amputasi, namun Bob menolak karena keyakinan Rastafari yang melarang memotong bagian tubuh.
Ia memilih perawatan seminimal mungkin dan tetap melanjutkan tur dunia. Namun, kanker itu tidak kenal pengampun. Penyakitnya menyebar ke paru-paru, otak, dan hati. Meski begitu, Marley tetap bernyanyi. Tahun 1980, ia melakukan konser besar di Eropa dan Amerika, memberikan energi terakhirnya untuk musik dan penggemarnya. Pada September 1980, tubuhnya mulai melemah. Dalam salah satu konser terakhirnya di Pittsburgh, Bob tampil dengan tenaga yang tersisa. Setelah itu ia jatuh sakit parah. Upaya pengobatan di Jerman tidak berhasil dan Marley memutuskan untuk pulang ke Jamaika. Namun di perjalanan, ia tak mampu melanjutkan dan dirawat di Miami. Pada 11 Mei 1981, Bob Marley menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Miami pada usia 36 tahun. Kata-kata terakhirnya kepada anaknya Ziggy begitu sederhana namun syarat makna. Money can buy life. Harta tak bisa membeli kehidupan. Jenazahnya dimakamkan di Nine Mile, tempat ia lahir, dengan penghormatan layaknya hero nasional Jamaika. Ribuan orang datang mengantarnya, bernyanyi bersama lagu-lagunya, seolah mengirimkan Marley kembali ke rumah yang ia cintai. Bob Marley telah pergi, tetapi warisannya hidup. Albumnya Legend tahun 1984 menjadi salah satu album reggae terlaris di sepanjang masa. Musiknya masih menginspirasi gerakan perdamaian di seluruh dunia. Dari jalanan Trenchtown hingga panggung dunia, kisah Marley adalah bukti bahwa seorang anak miskin dengan gitar tua bisa mengubah dunia.